Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang teori pertumbuhan. Jadi ada beberapa pendapat tentang teori pertumbuhan tersebut. Yang pertama, pendapat menurut teori klasik. Ada 4 ahli ekonom yang menyampaikan pendapatnya. Ada Adam Smith, ada David Ricardo, ada Arthur Lewis, ada Schumpeter. Kemudian ada teori-teori modern. Ada teori pertumbuhan yang tumbuh dari teori makrokines. Ada pendapat dari ekonom Harold Domar, ada Kaldor. Kemudian ada teori pertumbuhan dari neoklasik, ada Robert Slow, ada Trafford Swan. Kemudian ada teori pertumbuhan optimum dari teori dalil emas dan teori jalan raya Trumpik. Kemudian ada teori pertumbuhan dengan uang. Salah satu yang memiliki pendapat adalah ekonom Tobin. Kita lihat definisi teori pertumbuhan dulu. Teori pertumbuhan, faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka waktu yang panjang. Jadi, faktor-faktor yang menentukan output per kapita dalam jangka panjang, itulah yang disebut pertumbuhan. Kalau jangka waktu pendek, itu belum terlihat pertumbuhan dalam jangka waktu pendek. Outputnya seperti apa? Misalnya outputnya barang dan jasa. Misalnya contohnya, hari ini berapa banyak produksi mobil, berapa banyak produksi handphone, berapa banyak produksi wisata misalnya. Nah, itu kan untuk industri jasa. Berapa banyak jumlah pesawat untuk industri jasa. Ini semakin banyak produksi ini, semakin banyak hotel yang berkembang, semakin banyak tempat wisata yang berkembang, semakin banyak handphone yang diproduksi, semakin banyak komputer yang diproduksi, itu menunjukkan adanya pertumbuhan. Yang pertama, Adam Smith. Kita lihat teori Adam Smith bagaimana teori Adam Smith. Dia menyebut teorinya sebagai teori nilai. Di dalam bukunya yang terkenal, ini yang disingkat dengan Wealth of Nation, disebutkan ada 2 aspek pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan output total. Nah, jadi aspek utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi ini, yang pertama pertumbuhan output total. Output total ini seluruh pertumbuhan seluruh kegiatan keluaran dari kegiatan ekonomi. Ya, baik itu barang dan jasa, ini dilihat tumbuhnya seperti apa. Kalau tumbuh, berarti ada pertumbuhan. Kemudian yang kedua, katanya yang menentukan pertumbuhan itu pertumbuhan penduduk. Kenapa demikian? Karena kalau penduduk tumbuh, otomatis permintaan atas barang dan jasa itu juga tumbuh. Kalau penduduk sedikit, permintaan terhadap barang jasa sedikit. Bagaimana mau tumbuh produksi barang dan jasa? Kalau produksi barang dan jasa tidak tumbuh, maka yang terjadi adalah kalau produksi barang dan jasa yang tidak tumbuh, maka artinya tidak ada pertumbuhan. Kita lihat berikutnya menurut Ricardo. Ricardo menyampaikan bahwa ada beberapa ciri pertumbuhan ekonomi, kata Ricardo. Yang pertama, tanah terbatas jumlahnya. Ya. Jadi perekonomian Ricardo ditandai dengan ciri-ciri ini, tanah terbatas. Ya, tanah kan tidak pernah bertambah. Ya. Yang bertambah, kata Ricardo, jumlah penduduk bertambah, angkatan kerja bertambah. Kemudian terjadi akumulasi kapital. Akumulasi kapital ini maksudnya pengumpulan modal. Kemudian terjadi kemajuan teknologi dari waktu ke waktu. Ini ciri-ciri ekonomi menurut Ricardo. Kemudian sektor pertanian dominan. Ini perekonomian kata Ricardo. Kalau ada ciri-ciri ini, kata Ricardo, arti ekonominya tumbuh. Ya. Dan masyarakat, kata Ricardo, sampai kepada posisi stasioner. Posisi stasioner ini maksudnya posisinya stabil. Itu apabila tingkat output konstan. Jadi tingkat produksi konstan, berhenti berkembang. Kemudian jumlah penduduk konstan, jumlah penduduk tetap. Kemudian pendapatan per kapita juga tetap. Kemudian tingkat upah pada tingkat alamiah minimal, upah kecil. Ya. Tingkat keuntungan pada tingkat yang kecil.
Kemudian akumulasi kapital berhenti atau stok kapital, stok modal konstan. Kemudian tingkat sewa tanah yang maksimal. Sewa tanah juga tinggi. Ini masyarakat seperti ini posisinya adalah stasioner, kata Ricardo. Stabil, masyarakat stabil. Stagnan, masyarakat stagnan. Seperti inilah. Kemudian menurut Schumpeter, 5 macam kegiatan yang menurut Schumpeter dimasukkan dalam inovasi. Jadi kata Schumpeter, pertumbuhan itu terjadi apabila ada inovasi. Dia menyebutkan yang pertama, kegiatan inovasi itu salah satunya memperkenalkan produk baru yang sebelumnya belum ada. Itu inovasi. Kemudian diperkenalkan dengan cara produksi baru. Kemudian pembukaan daerah-daerah pasar baru. Ya. Kemudian penemuan sumber-sumber barang mentah baru. Kemudian katanya perubahan organisasi industri sehingga meningkatkan efisiensi industri. Ya, kalau ada kelima kegiatan ini, kata Schumpeter, ini bisa menunjang pertumbuhan ekonomi. Ya, kalau memperkenalkan produk baru jelas, ya, bisa meningkatkan pertumbuhan. Kenapa? Karena artinya ada memproduksi output baru. Kemudian memperkenalkan cara produksi baru bisa juga meningkatkan pertumbuhan. Ya. Yang tadinya menggunakan tenaga manusia sekarang sudah punya mesin pertumbuhan. Kemudian pembukaan daerah pasar baru jelas, ya, nambah pertumbuhan. Kemudian penemuan sumber bahan mentah baru, ya, minimal ya seperti minyak mentah, ya, produksi BBM misalnya. Kalau ada sumber-sumber bahan mentah baru kan produksi minyak dan gas kan meningkat. Kemudian perubahan organisasi industri sehingga meningkatkan efisiensi industri. Jelas ya. Organisasi industri dulu menggunakan tenaga kerja buruh yang sangat banyak, sekarang dengan adanya mesin ada semakin efisien. Ini menunjukkan kata Schumpeter ada pertumbuhan. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.